Situasi yang cukup menarik sedang terjadi di pasar keuangan. Jika kita melihat pasar saham ADCZ10, pasar tersebut secara teratur mencetak rekor tertinggi sepanjang masa. Ya, jika kita melihat S&P 500, Nasdaq, terakhir kali hal ini terjadi setelah penurunan yang cukup signifikan. Lihat ulasan tentang Tesla, tentang Nvidia. Tesla sempat turun 40%, Nvidia turun 20%, itu adalah aksi jual yang cukup besar. Nah, setelah itu pada minggu ini S&P 500 kembali mencetak rekor tertinggi sepanjang masa yang baru. Jika kita melihat pasar mata uang kripto pada pemimpinnya, yaitu sang penentu tren, Bitcoin, di sini semuanya sangat menyedihkan dan memprihatinkan. Minus 50% dari puncak tertingginya. Dan jika berbicara tentang altcoin, maka di sini Anda perlu mengambil sapu tangan dan menyeka air mata dari wajah Anda. Dan mari kita lihat dalam ulasan kali ini, bagaimana peluang Bitcoin dan sebagai konsekuensinya peluang altcoin untuk melihat dinosaurus, yaitu mengikuti jejak pasar saham, ya, ke level yang jauh lebih tinggi daripada $64.634 saat ini. Atau opsi kedua, dari level saat ini kita bisa mengikuti pasar saham turun, tetapi ini dengan syarat jika pasar saham memang turun. Karena Bitcoin bereaksi sangat sensitif terhadap setiap penurunan tajam indeks S&P 500, sementara pada dasarnya sama sekali tidak bereaksi terhadap kenaikannya yang signifikan. Sekarang kita lihat grafiknya. Di depan kita adalah grafik candle harian. Momen yang cukup menarik. Perhatikan, kita memiliki level berwarna putih di $64.780. Ini adalah titik pembukaan candle penurunan besar, berwarna oranye atau merah, terserah mana yang Anda suka, dari tanggal 31 Juli. Candle ini memiliki karakteristik karena membawa kita ke bawah rata-rata 50 hari. Candle ini menelan 3 hari kenaikan yang mendahuluinya dan secara efektif menandai arah penurunan. Dan untuk bisa berbicara atau setidaknya mengasumsikan adanya kenaikan pada Bitcoin, kita harus menutup hari di atas titik pembukaan candle dari tanggal 31 Juli, yaitu di atas level $64.780.3. Jika itu terjadi, maka resistensi berikutnya adalah $66.328 atau titik penutupan candle hijau dari tanggal 15 Juni. Kami telah menguji level ini pada tanggal 24 Juli, tetapi seperti yang Anda lihat setelah itu kami bergerak turun. Dengan demikian, saat ini 64.780 adalah level penentu pertama dan 66.328 adalah yang kedua. Namun jika tiba-tiba kita melihat bahwa tanpa berhasil menembus 64.780 ke atas, salah satu candle harian menelan candle kenaikan, misalnya dari tanggal 5 Agustus, dan ditutup di bawah badan candle tersebut, maka itu akan menjadi sinyal yang sangat buruk, yang mengindikasikan penurunan ke area $63.332. Nah, secara potensial, mengikuti tangga harga di 62.290, 60.884, dan entah kemana lagi ke area di bawah 59.000. Oleh karena itu, sekarang kita harus memantau dengan sangat cermat apa yang terjadi pada candle harian. Ya, saya tidak menutup kemungkinan bahwa kita bisa melihat penembusan yang sangat kuat ke atas atau penembusan yang sangat kuat ke bawah, jadi tidak akan ada titik masuk. Namun jika Anda ingin mengambil risiko, silakan buka posisi Anda, baik itu posisi short maupun long, tetapi pastikan untuk selalu menggunakan stop loss. Jika Anda tiba-tiba ingin membuka posisi short dari level saat ini, meskipun saya tidak menyarankannya dan saya pribadi akan menunggu konfirmasi, namun ini tetap bisa menjadi pilihan, maka saya akan menempatkan stop loss di atas level tertinggi candle tanggal 31 Juli. Dan jika Anda ingin membuka posisi long, maka saya akan menempatkan stop loss di bawah level terendah hari kemarin. Selesai. Kemarin adalah tanggal 5 Agustus, jika seandainya Anda tidak tahu kapan video ini dirilis. Jika pada akhirnya kenaikan kita berlanjut ya, kita menembus di atas 66.328, maka pintu akan terbuka menuju area $68.000 ke rata-rata 100 hari, ke area $70.000, ini adalah rata-rata 200 hari, ke area $71.500, ini adalah garis tren putus-putus yang dibuat berdasarkan candle bulanan dan kita akan beralih ke sana sekarang. Saya akan menghapus semua tanda. Atau mari saya kembalikan sebentar agar Anda bisa melihat bagaimana garis tren putus-putus ini dibuat. Di dalam lingkaran itu ada satu titik acuan, dan ini yang kedua. Kita telah menembusnya ke bawah, dan itu terjadi tepat di bulan Juni, dan kita bisa mengujinya lalu bergerak turun lebih jauh.
Sebenarnya struktur candle bulanan mendukung kelanjutan penurunan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya koreksi ke titik pembukaan candle bulan Juni, yaitu sekitar $73.500. Kali ini juga memiliki level kedua yang sangat penting. Ini dia, saya arahkan kursor mouse ke sana. Itu adalah $71.500. Mengapa? Karena ini adalah batas atas kisaran tempat Bitcoin bergerak tanpa arah sekitar pertengahan tahun 2024 dan tidak mampu menembus batas ini selama 8 bulan penuh. Coba lihat, candle hijau pertama kali membentuk level ini, lalu kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, selama 7 bulan tidak mampu, tetapi pada bulan ke-8 berhasil. Jadi, area antara 71,5 hingga sekitar 73,5 sampai $74.000 adalah zona pertumbuhan potensial bagi Bitcoin, tetapi dengan syarat kita harus menembus 2 level resistensi pada kerangka waktu harian. Sekarang mari kita lihat candle mingguan. Di sini situasinya juga menjadi rumit. Sebenarnya situasinya sangat bagus untuk posisi long. Mengapa? Karena di sini candle mingguan dari tanggal 29 Juni, setelah memperbarui level terendah selama beberapa bulan, pada dasarnya level terendah tahunan, membentuk pola bullish engulfing. Ini adalah candle pembalikan arah yang klasik. Candle ini ditutup di atas rata-rata 200 minggu, menetapkan target kenaikan terdekat di sini pada candle tanggal 8 Juni, di titik penutupannya di 65.800. Tapi kita sudah pernah ke sini. Dan selanjutnya titik berikutnya adalah pertama-tama pembukaan candle mingguan dari tanggal 1 Juni. Ya, tetap di angka 73,5, $74.000. Dan berpotensi rata-rata 50 minggu berada di kisaran 82.000 karena nilainya terus menurun kan. Maksudnya, kita tidak akan sampai ke sana dalam 1 minggu jika itu memang terjadi. Tapi kenapa saya bilang situasinya jadi rumit dan ambigu? Karena minggu lalu kita menutup dengan candle merah, yang menelan 3 candle kenaikan sebelumnya berdasarkan bodinya, 3 minggu kenaikan ditutup hanya dengan 1 minggu penurunan. Ini adalah sinyal yang sangat buruk. Satu-satunya hal positif di sini adalah bahwa minggu ini, minggu sebelumnya yang berwarna merah itu, ya ditutup tepat di atas rata-rata 200 minggu. Artinya, ia tidak menembusnya. Dan oleh karena itu, dari sudut pandang candle mingguan, kita perlu ditutup di atas titik pembukaan minggu lalu, yaitu 65.400, agar bisa mengatakan bahwa kita sedang tumbuh ke arah kisaran 73,5 hingga $74.000. Secara garis besar, dalam ulasan ini saya hanya bisa menambahkan satu hal. Ini dibuat di platform Quantfury, tempat saya membuka semua posisi saya. Saya tidak membayar komisi apapun, baik untuk membuka, menutup posisi, maupun menahannya. Benar-benar nol biaya atau pungutan tambahan apapun. Selain itu, Anda bisa memperdagangkan pasar saham, pasar mata uang kripto, dana ETF, indeks, komoditas, minyak, emas, gas, pasar forex, dan masih banyak lagi. Kode QR ada di layar. Bergabunglah dengan perusahaan saya. Platform Quantfury adalah yang terbaik yang bisa saya rekomendasikan untuk trading. Ulasan berikutnya kemungkinan besar akan membahas salah satu saham di pasar saham AS. Untuk indeks, pada dasarnya saya sudah menjelaskan situasinya di video-video sebelumnya. Berlanggananlah ke saluran ini, tinggalkan komentar. Sampai jumpa lagi. Selamat tinggal.